warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Fadila Ramadhani. Saya dari Institut Teknologi Sawit Indonesia, jurusan Budidaya Perkebunan, NIM 230101053, kelas 2B. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang persiapan lahan, atau yang dapat kita lihat bahwa lahan ini akan melakukan replanting yang awalnya pohon sawit liar yang tumbuh lalu akan dipersiapkan menjadi lahan yang baru yang akan ditanamkan kembali bibit sawit yang lebih unggul yang mendapatkan produktivitas yang lebih baik. Semoga video ini dapat memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan penyiapan lahan dan penanaman yang diampu oleh Ibu Rina Maharani, STP MP. Jam kerjanya dari jam 8 pagi Jam 8 pagi sampai jam 12 siang. jam 12 siang, Kak. Jam 2 sampai jam 5. Jadi kalau ini ada luasnya nggak? Belum. Kalau ini lokasi kan banyak, atau satu tempat aja, atau setiap beda lokasi nanti kita apa? Satu lokasi ini aja, Kak. Lokasi kan, lokasinya paling lebih kurang. Satu hektar itu, Kak, pengerjaannya target berapa hari? Kalau target aslinya dia 3 hari selesai. Sekarang ini terus ada apanya kan, terlambat juga. Ada tadi kan bapak kira bapak mau ngecek apa lihat kalau tanam pohon tumbang kan apakah akarnya dia. Iya kan, gitu. sebelumnya kan itu kalau ditumbang menggunakan singso itu kan dilebihkan kan, Pak, Ya. baru langsung bakal didongkel menggunakan alat eskavator. Alatnya ada itu. Alatnya ada itu berarti Kalau mau Pak. dipoto bisa. Iya. Jadi kalau misalnya menggunakan singso itu, Pak. Nah, saya sekarang ini berada di PTPN 4 Regional 1. Mereka melakukan replanting ini menggunakan SFB. Hari kerjanya itu dari Senin sampai Sabtu, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu mereka melakukan istirahat atau disebut dengan molon. Setelah mereka molon, mereka melanjutkan pekerjaannya di jam 2 sampai jam 5. Jadi dalam ukuran 1 hektar ini mereka mengerjakan itu kurang lebih dari 3 hari harus sudah selesai. Sebaiknya sebelum kita memotong pohon atau menembang pohon, kita harus meninjau lokasi area yang akan kita buka lahan, di mana kondisi lingkungannya, kondisi jalurnya untuk dapat dimasuki oleh alat-alat berat seperti eskavator untuk masuk ke areal. Ini adalah salah satu contoh lahan yang dapat dimasuki dengan alat berat eskavator. Sebelum melakukan replanting atau penebangan pohon, biasanya kita akan melakukan imas. Apa itu imas? Imas adalah sebuah proses pemotongan pohon yang ukuran diameternya itu 10 cm dan pohon-pohon yang menjalar yang akan mengganggu jalur eskavator untuk memasuki area lahan yang akan ditumbang. Penembangan pohon itu dapat menggunakan 2 metode. Yang pertama metode mekanis, yang kedua itu metode manual. Yang dimana metode mekanis ini menggunakan alat eskavator, bulldozer, dan chainsaw. Keuntungan dari menggunakan alat mekanis yaitu dapat mempermudah pengerjaan, mempercepat, dan mengurangi tenaga manusia secara manual. Sedangkan metode manual
Meter manual ini masih menggunakan alat tradisional seperti parang dan kampak. Dapat kita ketahui bahwa parang dan kampak ini harus menggunakan banyak tenaga manusia dan waktunya sangat memerlukan cukup lama untuk menyelesaikan pengerjaan tahap. Nah, di PTPN 4 Regional 1 ini mereka mengambil metode mekanis, yaitu menggunakan alat berat eskavator dan chainsaw. Dengan kemajuan ini dapat mempermudah tenaga manusia dan mengurangi tenaga manual seperti tenaga tangan dengan menggunakan alat manual seperti kampak. Dengan alat mekanis ini pengerjaan lebih cepat dan ini adalah bentuk metode mekanis dengan menggunakan alat chainsaw yang ukuran dari tanah itu sekitar 25 sampai 30 cm, disisakan batangnya untuk mempermudah menggunakan Nah, setelah melakukan metode mekanis menggunakan chainsaw, itu disisakan batangnya 25 sampai 30 cm karena bisa didorong alat doser juga supaya enak, supaya nggak ketinggalan akarnya dan mempermudah penglihatan dari pengguna eskavatornya juga. Nah, ini adalah sebuah contoh penumbangan menggunakan metode mekanis menggunakan chainsaw. Batang yang ditinggalkan dari dataran tanah ini ke atas itu kurang lebih dari 25 sampai 30 cm. Mengapa? Karena dapat mempermudah untuk pendongkrakan atau pendongkelan menggunakan eskavator dan penglihatan dari si eskavator itu di titik yang dimana yang akan didongkel. Ini adalah bentuk alat dari metode mekanis, yaitu sebuah eskavator yang dimana dia berfungsi sebagai merobohkan pohon kelapa sawit dan mendongkel bagian akar yang akarnya itu dipotong yang sisa dari siswa itu 25 sampai 30 cm itu didongkel, dan eskavator ini juga berfungsi untuk melumpuhkan pohon-pohon menjadi satu. Ini adalah sebuah contoh penumbangan pohon sawit menggunakan alat eskavator. Metode ini yaitu metode mekanis. Mereka dengan mendorong pohon sampai lumpuh sampai ke akar. Dapat kita lihat sampai pohon ini benar-benar tumbang dan mengeluarkan akar. Dapat kita lihat bahwa pohon-pohon ini sudah tumbang. Setelah ditumbang, mereka akan mengumpulkan pohon ini menjadi satu dengan rapi di bagian jalurnya. Pohon dibiarkan terlebih dahulu. Setelah pengerjaan selesai, mereka akan menciping atau mencacah buah ini menjadi beberapa bagian. Dapat kita ketahui bahwa diameter pohon kelapa sawit ini memiliki ketebalan sangat tebal, jadi pohon ini banyak mengandung air. Untuk proses pengeringannya itu sangat cukup lama jika dibiarkan seperti ini. Prosedur untuk mencacah itu biasanya dicacah sekecil 10 cm agar mempermudah pengeringan pohon-pohon tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dicerna. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.